Ibtu Rudiana ini, dia bukannya minta maaf guys, dia malah minta naik jabatan. Saya Rivaldi Aditya melaporkan AMKDD. Benarkah kamu mantan Vina, Cil? Cil? Jawab itu Cil gitu. Betulkah Sudirman itu berkebutuhan khusus? Benar yang saya tahu. Oknum Ladusing kita lebih percaya orang berkebutuhan khusus daripada orang waras nih guys. Pantas Oknum Ladusing kita gak waras sebagian. Bukan semua ya. Sebagian besar. Lulululululu. Seharusnya di sini Polri memberikan apresiasi ataupun penghargaan kepada Ibtu Rudiana karena berhasil membongkar kasus pengeroyokan ataupun pemerkosaan ini. Peggy ngeklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan. Peggy, derajatmu jauh lebih tinggi daripada keluarga korban, terutama keluarga Ibtu Rudiana ya. Masih ingat nggak siapa yang menyiksa Peggy? Masih. Namanya masih ingat? Masih. Rudiana bukannya minta maaf ke Peggy, malah minta naik jabatan. Gokil. Tepuk tangan guys. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang King Kulba sebelum 7 hari. Ya, kasus King Kulba juga ya. Nah, jadi gimana guys? Kalian udah pasti tahu ya, kemarin Peggy udah bebas, udah kemana-mana, bahkan udah jadi host TV ya. Waduh, bagus Peggy. Itu adalah berkah dari kesolehan kamu ya. Nah, tapi ada beberapa update yang bikin Let's Go tergelitik ya. Yang pertama adalah di mana pihak Ibtu Rudiana ini, dia bukannya minta maaf guys, dia malah minta naik jabatan. Dia pengen diapresiasi sama Polri. Gokil juga nih orang nih, memang bener-bener hebat ya gitu, tebel muka gitu ya. Waduh, juga tebal hujatan ya. Aduh, itu yang bikin Let's Go shock ya. Lalu yang kedua adalah di mana Peggy ini kan dia di penjara itu ya, dia disiksa ya sama oknum lah. Ya, kita sebut Oknum Ladusing. Dia disiksa, dipukul. Tapi pihak Polda Jabar itu mengatakan sebaliknya, guys. Tidak ada Peggy dipukul. Masih tidak mengaku. Mungkin yang mukul itu oknum. Waduh, ini. Waduh, ya iya deh, Pak. Kita percaya. Apa sih yang enggak? Loh. Jadi kita bahas kasus ini ya. Nah, ini menurut saya lucu sekali, sangat menarik. Nah, yang pertama adalah kita mau tahu gimana update tentang sisa-sisa terpidana pelaku yang kita duga salah tangkap gitu, yaitu ada Eka Sandi, ada Eko, ada Ucil gitu. Kecuali Ucil, Let's Go masih curiga sama si Ucil nih. Kita lihat dulu mereka minta bebas dan juga minta Aep sama Dede ini dilaporkan guys. Nah, jadi ini kondisi mereka sekarang ya, yang lagi ada di penjara. Nama saya Hadi Saputra. Saya Rivaldi Aditya. Saya Ulama Eka Sandi menguasakan kepada PN Pladi untuk melaporkan AMKDD karena menyatakan keterangan palsu dalam persidangan di Cirebon. Nah, itu deh guys. Jadi keempat sekawan ini lagi memberikan kuasa kepada Pradi ya gitu, PN Pradi gitu, untuk melaporkan si Dede sama si Aep gitu, karena keterangan palsu yang ada di pengadilan Cirebon. Nah, dari keempat tersangka ini, jujur tapi ya, itu masih curiga sama si Ucil. Benarkah kamu mantan Vina, Cil? Cil? Jawab itu Cil gitu. Ini nggak cuma Let's Go ya. Ini ada yang komen, menurut saya Ucil itu tersangka asli. Ada yang bilang Ucil tersangka asli apa? Nah, memang masih banyak yang curiga sama si Ucil ya. Soalnya kabarnya si Ucil ini yang mantannya Vina gitu guys. Dan mungkin dari lihat perawakannya ya dia yang paling tatoan gitu. Dari ceritanya juga dia temperamental sama si mantan pacarnya, makanya dia gerasa-gerusu di warung gitu ya. Dia buat keonaran di warung gitu. Tapi Ucil tidak apa-apa. Kamu buat keonaran di warung doang. Itu si ayah korban itu buat keonaran di seluruh Indonesia tahu. Memang lebih parah ya. Dan ini kan kabarnya bahwa semua keterangan diambil dari keterangannya Sudirman. Yang dimana kita tahu sekarang Sudirman hilang kan, dan dipisahkan gara-gara si Sudirman ini diduga kemarin itu dapat perlakuan khusus dan dapat handphone. Nah, dari pihak-pihak Ladusing ya. Nah, jadi ternyata Peggy ini ngasih tahu Sudirman ini keterbelakangan khusus, guys. Ini perlu juga dikonfirmasi. Betulkah Sudirman itu berkebutuhan khusus? Benar yang saya tahu. Sebenarnya waktu SD juga gitu. Kalau misalkan dia disuruh nulis, dia nggak mau nulis. Dia cuma gede, nunduk. Sampai gurunya tuh sering marah. Maka dia tuh 4 tahun nggak naik sekolah, nggak naik kelas. Karena dia tuh tempat paling belakang, suruh nulis, yang lain pada nulis, pada ngerjain PR atau ngerjain tugas, sudah selesai pulang, dia cuma gini aja deh.
Itu kata Peggy, guys. Jadi Peggy Setiawan ini sempat satu istri sama si Sudirman. Dan Sudirman ini berkebutuhan khusus katanya. Keterbelakangan mental lah gitu. Dan itu juga udah dikonfirmasi sama ibunya sama kakaknya Sudirman gitu. Makanya Sudirman mau dikasih fasilitas. Nah, pertanyaan kita, ini sehebat ini, Nila Dusing kok bisa-bisanya percaya sama Sudirman? Dia nggak percaya sama 4 orang lainnya yang tanda kutip tidak keterbelakangan mental. Mereka itu cuma percaya satu-satunya sama keterangan Sudirman. Suka undur diri sama teman-teman. Ya makanya Sudirman ini dikasih tahu Peggy, dia nggak naik kelas 4 kali. 4 kali bro nggak naik kelas gitu. Dan kalau kita lihat di sini ada komennya, berarti kepolisian kita lebih berkebutuhan khusus daripada si Sudirman. Mau setuju tapi benar juga tapi. Jadi kita lihat di sini Peggy ini pinter ya, public speakingnya bagus, dia bisa menjelaskan dan lain-lain gitu. Yang dipercaya Sudirman gitu. Nah ini kan teori lainnya ya, teori lainnya. Nah apakah tanda kutip oknum kepolisian ya itu memang sengaja mempercayai Sudirman? Nah karena semuanya ini nggak ngaku, jadi Sudirman ini kita pakai sebagai alasan, sebagai bahan bukti untuk menjebloskan mereka semua ke penjara gitu. Karena mereka cuma butuh 2 alat bukti, ya kan gitu kan, kata kemarin praktisi hukum kan, apa, saksi yang dihadir, saksi ahli kan, yang penting ada 2 alat bukti, yang pertama keterangan tersangka, yang kedua, apalah gitu, lupa let's go. Nah pokoknya, jadi jangan-jangan nih dugaan kita memang oknum Ladusing ini menggunakan si Sudirman ini memang untuk menjerat mereka semua gitu, padahal memang nggak terbukti gitu, jadi yang penting tuh 2 alat bukti. Nah, jadi gimana nih guys? Oknum Ladusing kita lebih percaya orang berkebutuhan khusus daripada orang waras nih guys. Pantas, aduh, oknum Ladusing kita nggak waras sebagian, bukan semua ya, sebagian besar. Lucu sekali guys. Sekarang keluarga kami ini korban tapi semakin disudutkan oleh netizen gitu kan. Kalau keluarga sih ya itu kan haknya mereka ya untuk mengajukan mereka gitu kan. Tapi keluarga ya balik lagi menyerahkan semua ini kepada pihak kepolisian. Itu statement singkat dari kakaknya. Jadi kakaknya ditanya gimana perasaannya sekarang. Dia bilang kami ini korban, tapi kok netizen memojokkan kami gitu loh. Jadi tanggapan saya sekarang terserahlah, kalau para pelaku itu kan hak mereka untuk mengajukan PK ya. Tapi kita masih serahkan ini ke kepolisian. Masih, Mbak. Mbak keluarga Vina ini udah dibohongin sama beberapa oknum itu masih percaya oknum Ladusing. Aduh. Tapi Let's Go setuju ya. Kenapa Let's Go sebagai netizen sedikit mengurangi respect terhadap keluarga Vina ya? Karena waktu Peggy itu jadi tersangka ya, Let's Go tidak melihat dari keluarga Vina ini menaruh kecurigaan ya, atau setidaknya statement lah. Saya rasa sebagai keluarga Vina, saya juga ngerasa Peggy ini bukan pelakunya loh, karena bukti-buktinya tidak kuat gitu. Nah, tapi dari keluarga Vina bilangnya, ya saya serahin ke polisi. Nah, akhirnya kan berapa kali kamu dibohongin sama oknum kepolisian, Mbak? Berapa kali kamu dibohongin? Masa kamu nggak aneh? Kamu kan adiknya korban loh, pacaran sama anak polisi loh, calon besan kan. Nah, kabarnya ibunya Eki kan memang mau jodohin kamu, memang mau jodohin Vina sama Eki, memang mau menikah tuh. Tapi dari tanda kutip bapaknya kan kita menduga atau berteori bahwa nggak setuju itu. Masa kamu nggak curiga ini terhadap calon besan dulu sih? Jangan-jangan ini ada hubungannya gitu. Apa keluarga saya tidak pantas dengan keluarga pejabat gitu? Apa tidak curiga gitu loh. Tapi di sini komentar netizen juga bikin Let's Go shock ya. Kita fokus ke Saka Tatal dan 7 orang terpidana. Masalah adekmu pikir sendiri, Mbak. Ada yang bilang nggak peduli sama keluarga lo, yang penting Peggy udah bebas karena keluarga Peggy jujur. Nah itu lah. Jadi intinya kejujuran tuh di atas segalanya gitu. Jadi yang tadinya respect sama keluarganya Vina gitu, tapi sekarang menurun ya respectnya ya. Walaupun tetap Vina ini kita belum tahu kasusnya apa ya. Tapi karena salah tangkapnya Peggy Setiawan membuat kita curiga kan gitu. Ini kalian yang para korban ini kok adem ayem gitu, kurang wow gitulah, kurang berpihak pada kebenaran gitu. Seakan-akan kalian, saya tidak peduli siapapun pelakunya, salah atau enggak, yang penting ditangkap gitu. Apakah dia pelaku asli atau enggak ya itu urusan polisi. Kayak gitu loh ya. Tapi yang lebih wow-nya lagi ya, memang keluarga korban ini sedikit wow gitu. Ayah Eki ya. Di sini Let's Go lihat ada cuplikan dari TikTok ya. Dia meminta Kapolri ini malah mengapresiasi Ibtu Rudiana ini. Nggak cuma apresiasi, mungkin ini ya, dugaannya apakah mau dinaikin jabatan juga? Apa gimana ya? Dari kuasa hukumnya, ini nggak tahu juga di kuasa hukum
keluarga Eki apa bukan nih? Seharusnya di sini Polri memberikan apresiasi ataupun penghargaan kepada Ibtu Rudiana karena berhasil membongkar kasus pengeroyokan ataupun pemerkosaan ini. Peggy bisa melaporkan Rudiana bahwa Rudiana melakukan suatu laporan palsu dan itu merupakan satu kejahatan. Saya luruskan di sini. Nah, ya kan? Dia bilang harusnya Polri ini memberikan apresiasi kepada Ibtu Rudiana karena sudah bisa membuka tabir ya, woy, dari kasus kecelakaan ini menjadi kasus pemerkosaan dan pembunuhan gitu. Ini harus diapresiasi. Apresiasinya apa sih, Pak? Let's go, mau tanya apresiasinya apa? Apa diapresiasi jadi naik jabatan? Kan udah ya, tadinya itu jadi Kapolsek kan udah naik jabatan. Pertanyaan Desko kan yang bilang laka lantas ini siapa? Apakah kepolisian kan? Nah, kalau kepolisian, kalau yang bilang dia laka lantas di awalnya berarti salah teman-teman situ lah, kan teman-teman situ yang bilang ini laka lantas. Kasus pemerkosaan yang paling besar dia dapatkan informasinya dari keterangan Rogo Sukmo kita, Queen Goib kita, dan juga si Aep gitu, si optical zoom ya. Kita akan apresiasi kalau keluarga korban ini, terutama Rudiana itu meminta maaf sama Peggy Kulba karena sudah salah tangkap gitu. Ibtu Rudiana ini, dia kan mendapat laporan nama-nama 11 orang itu dari Aep. Ini awal pangkal muasal ya. Ya, 11. 8 Aep sudah... melaporkan kepada Ibtu Rudiana. Ya kan? Makanya 11. Nah, di situ pernah terjadi pembicaraan Ibtu Rudiana dengan Aep. Ibtu Rudiana mengatakan kalau mereka datang kumpul-kumpul, kabarkan saya. Nah, yang mengabarkan siapa? Aep kabarkan ke Ibtu Rudiana. Langsung ditangkap, bukan dipanggil. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah membebaskan mengabulkan pra peradilan dari Peggy. keterangan Jaya dan Sudirman. Jadi tidak perlu mereka ini, saya heran mereka ini mendampingi saksi. Wong saksi ini hilang. Bos, bukan saksi, kita terlapor karena kita di sini. Saya hadirnya di sini sebagai praktisi hukum. Kita bukan politiknya saksi. pada pertimbangan hakim. Buta Dalam hati dakwaan nurani Sakatata, kita buta. Peggy dituduh Buta. memperkosa. Hati nurani Dalam kita dakwaan sendiri. 5 orang, Kita hanya melihat terpidana dia hanya memegang tersangka, dua tapi dada. sudah mati, Tapi baru- pada kenyataannya, Peggy dibebaskan, makanya cacat semua, kronologis rusak semua. Dan 7 terpidana harus dibebaskan. Rudiana akan dilaporkan, termasuk pengacara-pengacara yang banyak ngomong ini akan kita laporkan juga. Kita akan laporkan balik. Temen lihat Farhad debat sama orang ini ya, bener ya. Nah, jadi dia bilang di sini Farhad, ini Peggy ini kan ceritanya dari 5 orang dia yang memperkaos gitu. Bahkan dia di BAP-nya dia yang memegang dada, dia meremas-remas payudara Vina gitu. Pelaku goib lainnya ya, Dani sama Andi ya. Nah, di sini juga dia bilang dia bisa aja melaporkan Rudiana dengan pengacara-pengacara yang banyak omong gitu. Nah. Bamong, banyak omong gitu. Tapi pengacara dari Eki bilang, saya laporkan balik. Ini kok kayak anak SD berantem. Kamu, lu laporin gua laporin balik lu. Lu saya bisa laporin balik. Saya mau dilaporin, saya laporin balik. Ini udah mainnya subjektif ya, nggak objektif gini. Dari pihak keluarga Eki nggak ada mau minta maaf, nggak ada mau kasih keterangan bahwa berjiwa besar, nggak mau berjiwa besar bahwa saya meyakini anak saya dibunuh, tapi saya kesulitan untuk mendapatkan pelaku. Yang saya dapatkan petunjuk pelaku paling dekat adalah Peggy Setiawan gitu. Bisa jadi kayak gitu kan. Dan kalau sekarang Peggy Setiawan memang bukan pelakunya, saya minta maaf. Tapi saya masih minta buat netizen, buat Kapolri, buat siapapun, buat bantu saya menemukan pelaku-pelaku asli. Itu. Kalau keluarga korban itu kayak gitu. Keluarga Vina, let's go, masih bisa lihat kayak gitu. Tapi kalau dari keluarga Eki, tahu dia main bulu tangkis doang kerjaannya. Kemudian kabar Peggy guys. Jadi Peggy ini statusnya sama seperti Saka Tatal. Dia tuh di penjara kan, itu disiksa. Dia kakinya sempat ditendang gitu, sempat dipukul juga gitu. Dan dia cerita bahwa dia sempat dianiaya ya lah. Tapi ada juga tayangan video yang bahwa mengatakan Polda Jabar itu sepertinya, ini dugaan Letsko ya, itu terlihat tidak mengakui adanya hal itu. Ya, ya deh, percaya aja lah. Masih ingat nggak siapa yang menyiksa Peggy? Masih. Namanya masih ingat? Masih. Siapa namanya? Tapi saya tidak ingin menyebutkan karena saya sudah mengikhlaskan seperti itu. Kalau misalnya ada sosok itu di depannya Peggy sekarang, apa yang Peggy mau sampaikan? Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Ya, itu merupakan jadi pembelajaran untuk saya untuk bisa menjadi lebih ikhlas untuk menerima keadaan, lebih ikhlas untuk menerima sesuatu permasalahan lah. Karena saya itu di sana mengambil hikmah banyak sih. Jadi Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik, itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan ya, yang kami dapat
jelaskan kepada cukup. Nah, itu dia sih gitu. Jadi Peggy cerita bahwa dia memang dipukulin lah gitu. Jadi kalau emang disiksa lah. Jadi pertanyaannya kalau Peggy melihat, Peggy masih ingat nggak orangnya nyiksa siapa? Masih. Kalau ada dia di depan Peggy, apa yang Peggy lakuin? Saya akan memaafkan dan mengikhlaskan gitu. Gokil, Peggy baik begini loh orangnya. Udah dipenjarain, dipukul, dia mengikhlaskan. Bahkan dia mengucapkan terima kasih gitu karena dia mendapatkan pelajaran untuk mengikhlaskan sesuatu. Gila, Peggy, derajatmu jauh lebih tinggi daripada keluarga korban, terutama keluarga Ibtu Rudiana ya. Jadi derajatmu tuh tinggi banget, Peggy itu. Kamu bisa mengikhlaskan orang yang berbuat jahat sama kamu loh. Bahkan yang orang memfitnah kamu itu adalah salah satunya aparat negara loh, Peggy. Kamu bisa mengikhlaskan itu, gila keren banget. Nggak sia-sia lah sih nobatin kamu sebagai King Kulba, Peggy. King Kuli baik. King Kulba. Bukan cuma bangunan lagi, King Kuli baik gitu. Gila. 8 Juni, ingat ya teman-teman, 8 Juli ya, 8 Juli. Itu kita peringatkan sebagai Hari Kulba sedunia ya. Kuli-kuli baik untuk memperingatkan kebebasan Peggy Kulba. Peggy ngaklaim kalau dia disiksa sama penyidik itu gimana Pak? Ya tentu sejauh ini baru itu yang bisa disampaikan ya, yang kami dapat jelaskan kepada cukup. Jadi cuman itu yang bisa mereka sampaikan ya. Ini terkesan kan bahwa kepolisian ya itu ogah gitu untuk menanggapi statement Peggy yang dirinya itu disiksa gitu. Ogah, seperti ogah tapi tidak memberikan jawaban pasti ya. Dia cuma bilang ya hanya itu yang bisa Peggy sampaikan gitu. Apakah ini tersirat ancaman? Nggak juga ya, nggak tahu ya gitu. Ini dia yang bilang bahwa ogah minta maaf, guys. Bahkan yang parahnya dia yang bilang ya itulah peribahasa. Mengatakan mana ada maling ngaku, ternyata malingnya dia sendiri. Maksudnya mungkin ada oknum di dalam sana yang memang Polri ini nggak tahu ya. Mungkin statementnya dari polisi yang baik, yang Polri itu jangan ada penyiksaan. Tapi kalau ada yang nyiksa itu mungkin oknum gitu. Let's go bilang tidak semua polisi itu baik. Ada juga yang berdebas sialan. Nah mungkin yang berdebas sialan nih nggak temenan sama yang baik-baik. Jadi yang baik-baik ini udah posisi atas. Gitu. Yang berdebas sialan ini posisi bawah. Jadi oknum tuh dia nggak tahu ada oknum. Ternyata ada oknum. Ternyata selama ini saya menjadi polisi. Ternyata di dalam sel itu ada penyiksaan. Saya tidak tahu dan saya tidak pernah mendapat laporan itu. Nah, bisa jadi kan gitu. Kita harus berpositif thinking lah. Tidak semua polisi itu jahat dan tidak semua polisi itu baik. Itu ada oknumnya juga. Saya udah belain loh Pak Polri. Tolong diapresiasi saya. Ketawa karir banget ya. Baca-bacain ini dulu ya. Donasi dulu, iklan dulu ya. Jadi makasih banget buat teman-teman yang udah donasi gitu dari Virgeong gitu. Hari ini Let's Go lucu banget. Waduh, makasih ya. By the way kok mirip banget sama Bintang Emon sih Bang? Salam dari USA. Jadi Bintang Emon yang mirip saya. Lebih lahir duluan mana Bintang Emon atau saya? Lebih duluan Let's Go lahir. Lihat nih Bintang Emon 96. Nah, Let's Go lebih tua daripada Bintang Emon. Dia yang mirip Let's Go loh. Gitu. Tapi memang dia yang terkenal duluan. Let's Go lebih tua daripada Bintang Emon. Enak aja ya Mon ya. Mon. Dari Mulan 0721. Siapa yang gemes merasmanan Pitra? Oh Pitra namanya. Let's Go kira Fitri. Maaf Bang Pitra ya, saya salah sebut. Makin kesini mereka makin tabu keble mereka ini. Kok bisa-bisanya mereka masih kekeh nuduh PG sampai mau nuntut hakimnya. Capek pengen ngempresin Rasman. Kok bisa ngempresin Rasman? Lu kira Mulan, kamu kira ini Bang Rasman ini ban? Kadang ngomong benar juga. Ban, tapi belakangnya jangan ditambahin tet ya. Nah, jadinya kan ban. Lucu juga nih Mulan, makasih Mulan ya. Dari Yufi Susiana. Love Yufi Susiana. Thank you banget ya. Dari Villa Mungil Cipanas, gokil, promosi. Kasusnya simpel banget, padahal tinggal Kapolri nunjuk-nunjuk aja kelar. Iya, mungkin ada yang pejabat yang harus dilindungi ya, mungkin ya, dugaannya ya. Dari Faris Nurdin, ini nanti bukan lagi Peggy versus Polda, Jabar itu. Tapi laga Polri versus rakyat netizen. Bener, katanya menghormati putusan hakim, kok malah melaporkan hakim? Iya kan, kasihan hakim kita loh. Cuman punya Scoopy doang gitu. Jangan dilaporin lah, hakim jujur gini harusnya dipertahankan. Kok jarang hilaf gitu. Bohong, pasti sering nih. Esla bela Pasren, Pitra bela Rudiana, Rasman bela Surot gitu. Padahal yang dibela itu satu tim rekayasa. Bang Cobo cek channel menguak fakta. Di Endang, Endang gitu. Selamat sore Mas atau Mbak Endang gitu. Dari King Kulba, ini yang bela Ladusing Rudi kayaknya tahu sesuatu ya. Apa kalau kasus ini kebongkar bakal membahayakan Ladusing yang lainnya? Itu pasti.
Tidak mungkin tidak. Dari Tuti Ahmad. Aduh, makasih Mbak Tuti Ahmad. Kebenaran selalu kalah di awal, tapi selalu menang di akhir. Itulah kebenaran. Yang selalu ngomong-ngomong marah-marah doang, itu namanya kerasmanan. Maaf ya, Pak. Bercanda ya. Dari Nanda Hermansyah. Bang, sehat selalu, lancar rezekinya. Semoga punya anak 20 bulan. Jangan dong. Nanti anak saya 20, tiap 2 bulan naik haji. Kayak Haji Torik. Jadi ya teman-teman, terima kasih banyak yang udah berdonasi buat Let's Go. Menurut kalian gimana kasus kali ini, guys? Apakah kita memang harus mengapresiasi Ibtu Rudiana karena tadinya ini kecelakaan lalu lintas, jadinya terungkap kecelakaan pemerkosaan dan pembunuhan, sampai orang-orang lainnya pun salah tangkap dan asal tangkap. Nah, menurut Let's Go sebagai netizen ya, jadinya kan Let's Go malah pengen ya udah anggap aja lah ini kecelakaan lalu lintas lah, daripada korbannya lebih gitu loh. Korbannya ada 11 atau 8 orang kan gitu. Salah tangkap semua, asal tangkap semua gitu. Jadi mereka malah jadi di penjara seumur hidup gitu. Let's Go malah meyakini sekarang kayaknya memang laka lantas deh gitu. Daripada harus mengorbankan banyak orang nggak bersalah, lebih baik keluarga ikhlas menganggap ini laka lantas gitu. Ya kalau nggak bisa nemuin pelaku aslinya ya, atau kalau tidak mau menemukan pelaku aslinya gitu, dan kepolisian tidak mau menemukan pelaku aslinya, atau dari keluarga, dugaan oknum keluarga korban yang memang ingin melindungi pelaku aslinya, ya lebih baik kita ikhlaskan dan menjadikan ini kecelakaan daripada semuanya asal ditangkap. Kasihan mereka itu loh, dosanya besar loh. Itu dia yang bisa aku sampaikan. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton nih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.